Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Tidak lupa, sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Teman-temanku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, perkenankanlah saya Alia Hidayatika dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan menyampaikan pidato yang berjudul Menjadi Generasi Emas Indonesia 2045. Teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan, menjadi generasi milenial merupakan generasi yang siap dalam menghadapi kecanggihan teknologi yang mana generasi tersebut masih dihiasi dengan fisik yang kuat, berjalan dengan cepat, pendengaran yang akurat, dan berpikir dengan cermat. Lalu, mengapa disebut dengan generasi emas 2045? Karena di tahun 2045, Indonesia telah berhasil mencapai usia kemerdekaannya yang ke-100 tahun, yang mana di tahun tersebut Indonesia memiliki usia yang produktif, yakni 15 sampai 60 tahun, dan sisanya merupakan usia yang tidak produktif. Inilah yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi inilah yang harus kita syukuri sebagai pemuda bangsa. Namun teman-temanku sekalian, mari kita lihat, masih banyak sekali pemuda-pemuda bangsa yang terjerat berbagai macam permasalahan, di antaranya radikalisme teroris yang ingin mengubah Undang-Undang Dasar 1945, maraknya narkoba, hingga mendarah dagingnya korupsi. Seperti dari berita CNN Indonesia, bahwasanya terjadi pelecehan seksual yang berujung tembak-menembak antara dua polisi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki jabatan bahkan kedudukan yang tinggi. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa kecanggihan teknologi yang tidak didasari dengan rasa tanggung jawab akan berakibat buruk bagi kita semua. Rasa tanggung jawab inilah yang menjadi dasar bagi kita dalam memfilterisasi berakibat-akibat buruk dari kecanggihan teknologi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu ke beberapa tingkat derajat. Dalam tafsir Al-Misbah bahwasanya menjelaskan yang dimaksud akan ditinggikan itu adalah ilmu yang ia miliki sendiri, bukan faktor dari selain ilmu, semisal jabatan, pangkat, harta, dan masih banyak lagi. Al-ilmu bil adab la bin nasab. Menuntut ilmu itu menggunakan adab, bukan menggunakan nasab. Maka dari itu teman-temanku sekalian, adab inilah penting bagi kita semua, yang merupakan garis besar bagi kita sebagai pemuda bangsa dalam membentuk akhlakul karimah, yang mana sebagai calon penerus bangsa di masa yang akan datang. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi seseorang yang tidak memiliki amanah. Rasa amanah ini pula yang menjadi dasar kita dalam melakukan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan kita.
Jika kita bisa menggunakan rasa amanah ini dalam segala pekerjaan, maka kita sebagai pemuda akan terhindar dari berbagai macam permasalahan yang tersebar seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Maka dari itu teman-temanku sekalian, marilah kita menjadi pemuda bangsa yang berakhlakul karimah dengan memegang erat rasa amanah, tanggung jawab, dan lain sebagainya demi mencetak generasi emas Indonesia di tahun 2045. Teman-temanku sekalian, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.